Halo semuanya, perkenalkan nama saya Echa Jevanya Patricia dengan NIM 1903061107 dari kelas PTNB. Saya merupakan mahasiswa dari Fakultas Pertanian, Program Studi Peternakan. Di sini saya akan menyampaikan laporan praktikum dari mata kuliah Manajemen Ternak Unggas dengan dosen pengampu Ibu Tati Vidianasari SPTMP. Berikut materinya. Persiapan kandang. Dalam mempersiapkan kandang, yang paling utama adalah kandang harus nyaman dan juga bersih, di mana kandang dan peralatan kandang yang tersedia telah siap digunakan. Hal yang diperlukan untuk persiapan kandang adalah yang pertama ada liter. Liter ini terdapat dua, bisa sekam ataupun potongan kayu-kayu kecil. Kemudian, jika digunakan sekam, lebih baik lagi jika disemprot dengan sporades. Nah, untuk ketebalan liternya itu sekitar 6-8 cm. Yang kedua ada desinfektan. Desinfektan ini berguna untuk disinfeksi seperti kandang dan juga peralatan kandang. Untuk perlakuan desinfektan dapat dilakukan dengan cara seperti fogging ataupun pengapuran. Untuk pengapuran dapat dilakukan dengan menyiram larutan kapur ke seluruh permukaan kandang seperti lantai, dinding, dan langit-langit kandang. Setelah kandang dibersihkan, istirahatkanlah kandang selama 14 hari sebelum DOC datang. Yang ketiga ada lampu pijar. Nah, lampu pijar ini dapat digunakan sebagai penerang dan membantu menghangatkan tubuh DOC. Suhu optimal sekitar 27 derajat Celcius. Lampu pijar juga dapat membantu DOC agar dapat mengkonsumsi pakan di malam hari. Yang keempat, tirai. Tirai dapat dipasang di bagian luar sebagai penutup kandang agar terhindar dari udara dingin pada malam hari dan percikan hujan. Pada saat pemasangan tirai, tetap sediakan celah ventilasi. Celah disediakan sekitar 20-30 cm. Tirai ini hanya dipasang pada malam hari saja. Kemudian ada form recording, yaitu seperti timbangan dan alat tulis. Kemudian yang harus kita perhatikan adalah usahakan suhu kandang dapat diatur sebelum kedatangan DOC, yaitu sekitar 31-33 derajat Celcius. Pada saat DOC tiba, air minum harus disediakan lebih dahulu, barulah sekitar 2 jam kemudian dapat diberikan ransum. Pemberian pakan. Pakan yang diberikan harus berkualitas tentunya, karena pakan dapat mempengaruhi produktivitas ternak dan meningkatkan efisiensi pemeliharaan ayam. Pakan yang diberikan harus sesuai dengan iklim tropis di Indonesia. Kemudian, pakan ternak tersedia dalam bentuk pellet, mash, dan crumble. Di sini, pakan yang saya beri adalah dalam bentuk mash dengan kandungan protein kasar sebesar 21-22%. Hal yang perlu diperhatikan dalam pemberian pakan adalah yang pertama, jadwal pemberian pakan harus rutin dan tepat waktu setiap hari. Dikarenakan pemberian pakan yang terlambat akan memengaruhi produksi ternak. Kemudian, pakan dan minum yang diberikan harus sesuai dengan kebutuhan. Penimbangan ternak. Penimbangan ternak merupakan hal yang penting pada pemeliharaan dan harus dilakukan secara rutin. Karena berat badan dapat dijadikan sebagai salah satu standar indikator dari status kesehatan ternak dan penentu dari potensi keberhasilan peternak. Idealnya, penimbangan bobot ternak dilakukan mulai dari 0 minggu sampai puncak produksi. Timbangan yang digunakan sebaiknya timbangan gantung. Penimbangan bobot badan sebaiknya dilakukan dalam 1 minggu sekali. Untuk waktu penimbangan dilakukan pada waktu yang tetap. Di sini saya melakukan penimbangan dari hari Jumat ke Sabtu. Tepatnya setiap Sabtu pada pagi hari sekitar pukul 7 sampai dengan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dengan kondisi belum diberi ransum atau tembolak masih kosong. Perkandangan. Dalam membangun kandang ternak, kandang harus dapat disesuaikan dari segi aspek ekonomi, sosial, dan teknis. Aspek ekonomi maksudnya kandang yang dibangun disesuaikan dengan kondisi finansial yang dimiliki peternak. Kemudian untuk aspek sosial maksudnya, peternak harus dapat memperhatikan dan mempertimbangkan juga mengerti mengendalikan dampak yang timbul dari pemeliharaan ternak tersebut. Kemudian untuk aspek teknis, diantaranya adalah lokasi kandang, dekat dengan sumber air, jauh dari keramaian, dekat dengan sumber pakan, bebas dari genangan air, jumlah populasi ternak, bangunan kandang, sinar matahari,
kelembaban, dan pohon pelindung untuk memungkinkan didapatkan udara segar dan sejuk. Untuk jenis ternak yang saya miliki ini adalah ayam kampung. Dengan jumlah ternak yang saya pelihara ada 9 ekor, di mana masing-masing kandang terisi 3 ekor. Untuk jenis pakan yang saya berikan adalah pakan konvensional atau pakan komplit untuk DOC usia 2-4 minggu. Kemudian jumlah konsumsi per minggu, rata-rata konsumsi per minggu per ulangan, yakni di minggu pertama itu 308 gram, kemudian minggu kedua 431 gram, minggu ketiga 758 gram, minggu keempat 1201 gram, kemudian minggu kelima 888 gram. Bobot badan per minggu. Untuk bobot badan awal yakni 70-100 gram untuk semua ulangan. Di minggu pertama yakni dengan rentang 100-150 gram. Minggu kedua yakni 150-210 gram. Minggu ketiga 190-280 gram. Minggu keempat yakni 270-400 gram. Minggu kelima 360-480 gram. Konversi pakan. Untuk rata-rata konversi pakan pada minggu pertama yakni 0,857. Minggu kedua dengan rata-rata 0,66. Minggu ketiga 1,048. Minggu keempat 1,198 dan minggu kelima yakni 0,66 gram.